Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu setanah air dari Sabang sampai Merauke. Pada pagi hari ini saya di rumah ingin mengetengahkan bagaimana cara berbisnis usaha Enagic untuk pemula. Karena bersama saya di sini Diki Satya yang akan belajar bersama-sama dengan saya di rumah untuk bagaimana memulai bisnis Enagic untuk yang baru pertama kali memulai usaha. Oke, mari kita mulai sama-sama. Jadi pertanyaannya gimana, bro? Pertanyaannya, ada orang udah mau beli mesin. Orang udah beli mesin. Dia bagaimana kita sebagai upline untuk ngajarin langkah-langkah awal agar nanti dia bisa mulai jalan bisnis sendiri? Ya. Jadi untuk pemula pertama kali yang harus disampaikan kepada orang yang baru memulai bisnis Enagic, ya. Pertama yang harus disampaikan itu tentang mindsetnya dulu, gitu loh. Karena yang saya bilang ya, ini orang nih, saya gambarin. Kita belum bisa ngasih apa-apa sampai dia punya mindset yang benar dulu. Ini orang, dia akan memulai perjalanan menuju tujuannya, yaitu finish awal, yaitu mencapai 6A. Ini dulu yang harus dipahami, ya. Nah, yang selalu jadi masalah pada saat orang memulai bisnis Enagic, ya, mereka itu selalu membawa pola pikir yang lama. Pola pikir yang lama dibawa ke bisnis Enagic pada saat dia memulai bisnis ini. Nah, akhirnya yang terjadi adalah dia akan mengalami banyak kendala, dia akan mengalami banyak hal pada saat cara berpikir pola yang lama dibawa ke bisnis ini, kayak gitu. Nah, karena orang yang memulai bisnis ini yang paling banyak dilakukan ya, bukan kesalahan ya, yang paling tidak tepat adalah pada saat dia berpikir menurut dia cara yang paling efektif, cara yang paling benar, kemudian dia gunakan untuk mengerjakan bisnis ini. Nah, ini yang menjadi kendala pada saat orang memulai bisnis Enagic. Makanya buat para pemula yang perlu diketahui adalah mereka harus merubah mindsetnya. Begitu mereka masuk ke bisnis Enagic, pola pikir yang lama ini harus dibuang, diganti dengan pola pikir yang baru. Apa yang dimaksud pola pikir yang baru? Bahwa kita itu adalah multi-billion dollar businessman and woman. Jadi kita harus bersikap seperti itu, berbicara seperti itu, punya attitude seperti itu, berpikir juga seperti seorang multi-billion dollar businessman gitu loh. Karena kalau kita masih menggunakan pola pikir yang lama, pola pikir yang baru nggak dibawa ke bisnis ini, nanti akan repot menjalani bisnis ini. Contohnya pola pikir yang baru adalah berpikir positif, bersikap optimis, mempunyai antusias, semangat. Terus pantang menyerah dan lain sebagainya. Nah, ini yang dimaksud adalah menjadi orang baru dengan berpikir yang baru. Jadi kalimat kata kuncinya sederhana. Pada saat kita memulai bisnis ini, kita pengen perubahan hidup kan, lebih baik kan. Dan kalimatnya itu adalah hidup kita tidak akan pernah positif dengan pikiran negatif. Kita akan mendapatkan hidup positif pada saat kita berpikir dengan positif. You will never have positive life with negative mind. Itu udah sangat jelas gitu loh. Nah, ini yang kita yang sebagai leader yang harus menyampaikan kepada orang yang memulai bisnis ini. Nah, kalau ini mereka tidak bisa lakukan, kita nggak bisa berbuat banyak. Kalau ini mereka tidak bisa diajak kerjasama, nggak ada lagi yang perlu di-sharing. Karena
kesuksesan di bisnis ini adalah bagaimana kita punya cara berpikir yang tepat sasaran, cara berpikir yang efektif gitu. Tapi kalau cara berpikirnya udah berantakan, ya nanti kesananya berantakan semua. Nah ini yang perlu dipahamin ya. Jadi pada saat dia sudah mau, nah ini dia kalimatnya, kata kuncinya, dia harus mau untuk diajak kerjasama. Dia harus bisa diajak kerjasama, mau dan bisa diajak kerjasama. Kalau dia nggak mau dan nggak bisa diajak kerjasama, ini repot. Makanya ibarat kamu bekerja sama dengan sebuah perusahaan lain, atau kamu bekerja sama dengan mitra kamu yang lain, kamu harus ada agreement, kamu harus ada kesepakatan gitu loh. Jadi kesepakatan yang dimaksud adalah kalau saya ya selalu menyampaikan, kalau lo belum lo bisa nggak ngerjain bisnis ini nurut sama gua. Kalau lo belum nyentuh 100 juta tiap bulan, please tolong jangan gunakan cara-cara yang menurut lo efektif. Karena yang mau kita konsentrasikan di sini adalah perubahan hidup keluarga yang paling utama. Nah, kecuali lu udah nyentuh 100 juta tiap bulan, ya terserah deh lu mau pakai cara lu sendiri, tapi itu sangat tidak direkomendasikan. Buktinya kan terbukti bisa nyentuh 100 juta tiap bulan seperti itu. Nah ini yang paling basic Dik ya. Jadi Diki harus paham untuk memulai bisnis ini diperlukan cara berpikir yang baru. Diperlukan sebagai orang yang kita baru lahir lagi, seperti kertas putih, seperti anak bayi baru lahir. Nah, yang tidak boleh dilakukan ya, kebanyakan orang memulai bisnis ini adalah mereka mempraktekkan cara-cara atau apapun yang mereka pernah pelajari yang menurut mereka adalah cara yang paling efektif dan benar. Nah ini yang repot, karena pada saat mereka menggunakan cara mereka, menurut mereka adalah yang paling benar, akhirnya mereka terjebak di dalam situasi kondisi yang akhirnya mereka sulit untuk bisa bergerak maju. Seperti apa? Menggunakan asumsi, menggunakan logika, menggunakan cara-cara yang menurut mereka adalah cara yang paling benar dan efektif. Padahal bisnis ini sudah dibuat sebegitu sederhana. Ya, ini yang harus disampaikan yang berikutnya kepada orang yang memulai bisnis ini. Bisnis ini sudah seperti template, dia sudah ada polanya, dia sudah ada template-nya. Kemudian bisnis ini mengikuti cara kita berpikir. Kalau kita berpikir complicated, bisnis ini akan menjadi complicated, rumit. Kalau kita berpikir sederhana, bisnis ini akan menjadi sederhana. Jadi hati-hati dengan apa yang kita pikirkan, ya. Karena bisnis ini mengikuti cara kita berpikir. Oleh karena itu, buat kesepakatan sama calon mitra kita atau calon leader kita atau calon partner kita di bisnis energi. Nah, jadi Diki pertama kali setelah paham ini, baru kita buat namanya membangun bisnis energi, step-stepnya ya, dengan 8 langkah. Yang pertama, tentukan impian. Ya mungkin kita udah terlalu sering ya mendengar istilah apa sih cita-cita kamu pengen apa sih sebenarnya dalam hidup dan lain sebagainya. Cuma ini yang paling krusial gitu loh, dan ini adalah hal yang paling sensitif yang orang bahas. Kenapa ini saya bilang paling sensitif? Karena kita sudah melupakan ini selama bertahun-tahun. Sesuatu yang mungkin kebanyakan orang sulit untuk didapat sampai akhirnya mereka malu untuk membicarakan. Jadi kalau misalnya Diki mau bikin survei, tanya ketemu setiap orang, Pak, Bapak cita-citanya apa sih Pak? Bu, Ibu cita-citanya apa sih Bu?
pasti lu diliatin dengan mata yang aneh. Hah? Maksud kamu? Gitu loh. Sesuatu yang sudah kita lupakan, padahal waktu zaman kecil, kalau kita ditanya cita-cita, pasti anak kecil itu ngejawab dengan antusias, dengan gamblang dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka belum terkontaminasi pikirannya untuk hal-hal, untuk pencapaian sesuatu yang tidak mungkin. Sampai akhirnya mereka masuk ke realita hidup yang namanya sekolah. Ya, mereka belajar tentang benar dan salah, mereka belajar tentang bagaimana kena hukuman dan lain sebagainya, yang akhirnya menyebabkan rasa takut timbul dalam diri orang tersebut sampai dia dewasa, sampai akhirnya dia menutup, mengubur dalam-dalam impiannya. Kenapa gue bisa cerita seperti itu? Karena saya sendiri ngalamin gitu. Saya mengubur dalam-dalam impian saya dihadapkan dengan kenyataan hidup bahwa sesuatu yang tidak mungkin buat saya sudah harus lupain dan lain sebagainya. Nah, jadi pertanyaan yang Diki harus sampaikan ke calon mitranya Diki atau partnernya Diki atau leadernya Diki adalah, bro, sis, pak, bu, kalau uang sudah tidak lagi jadi masalah buat hidup kita, kira-kira apa sih yang benar-benar bapak sama ibu pengen lakukan? Tanya itu aja dulu gitu loh. Karena kita tuh sudah lupa sama yang namanya tentang impian kita, karena kita sudah terlalu sibuk beraktivitas, kita sudah terlalu sibuk bekerja dan punya usaha dan lain sebagainya, dan akhirnya kita melupakan ini yang namanya impian. Jangan kaget kalau pertama kali dikitanya ini orang tidak akan nyaman untuk ditanya ini. Jadi yang Diki perlu lakukan pertama adalah Diki harus sharing dulu apa impiannya Diki, kayak gitu. Nah, kalau saya ditanya impian saya, buat saya sederhana gitu. Saya pengen punya hidup terbebas dari rasa takut, dan saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan dengan kebebasan waktu. Contoh sederhana, misalnya nih, buat saya kayak misalnya saya bisa mengontrol jadwal saya kerja kapanpun dan dimanapun saya mau, terbebas dari yang namanya rutinitas ya. Jadi kalau saya tiba-tiba pengen liburan, ya suka-suka saya. Kalau saya pengen kerja, ya suka-suka saya. Kalau saya pengen tidur, ya suka-suka saya gitu loh. Nah, dengan pola seperti ini, saya merasa hidup saya itu akan punya makna jadi lebih hidup. Jadi saya bukan untuk bekerja buat hidup atau hidup buat bekerja. Tapi saya hidup untuk hidup yang lebih baik. Seperti itu. Nah, untuk bisa mencapai itu, kita butuh aplikasi. Kita butuh kita butuh alat, istilahnya gitu. Jujur, saya secara pribadi bukan orang yang secara akademis hebat. Saya bukan orang yang secara dilahirkan punya kemampuan dalam usaha, berniaga dan lain sebagainya. Saya bukan orang seperti itu gitu. Saya orang yang selalu berpikirnya itu simple, selalu berpikirnya itu cari hal-hal yang oke, ini sederhana, ini mudah, ini akan saya kerjakan seperti itu. Nah, untuk menentukan impian ini, kita harus bagi menjadi 3. Jangka pendek, jangka menengah, kemudian jangka panjang. Nah, impian itu tidak selalu kaitannya dengan uang, gitu loh. Jadi sesuatu yang benar-benar Diki pengen banget, misalnya nih, aduh saya pengen banget nih, misalnya Diki kan suka fotografer, saya pengen banget punya kamera Sony yang terbaru misalnya gitu kan. Nah, itu bisa dimasukkan dalam jangka pendek. Ya, jadi sesuatu yang Diki pengen banget tapi udah lama nggak punya, dan pada saat ketemu bisnis energi, Diki pengen wujudkan, kayak gitu ya. Atau pengen sebulan closing 2 unit, itu juga bisa menjadi impian atau visi atau goals untuk Diki dapat dalam bisnis ini ya.
Nah, kemudian jangka menengah kita bicara sifatnya 6 bulan. 6 bulan atau sampai 1 tahun ke depan. Nah, kalau saya dulu jangka menengah saya, impian saya adalah saya mencapai 6A. Nah, jadi saya sudah tidak lagi mentolerir sama diri saya harus jadi 6A, apapun yang terjadi saya harus jadi 6A. Kenapa? Karena saya ngerasa semua masalah finansial saya pada saat itu akan terselesaikan pada saat saya jadi 6A. Jadi saya nggak mau mikir yang ribet-ribet. Saya tahu begitu saya 6A, masalah finansial saya pasti akan selesai. Dan saya akan siap untuk menghadapi masalah hidup yang baru seperti itu. Karena kita selalu hidup seperti itu. Selesai masalah baru akan timbul masalah baru yang lainnya. Selesai masalah baru akan selesai lagi masalah baru dan berikutnya dan lain sebagainya. Nah, jangka panjang ini kita bicara 1-3 tahun. Apa yang kita inginkan dari bisnis ini 1-3 tahun? Nah, kalau saya pada saat itu jangka panjang saya sudah harus sesegera mungkin untuk bisa menunjukkan hasil ke orang tua saya. Karena saat itu saya ngerasa hidup selama 34 tahun, hidup saya tidak ada perubahan yang signifikan, sehingga saya membuat khawatir orang tua saya tentang masa depan saya nggak jelas. Nah, makanya karena saya merasa jangka panjang saya ada di 1-3 tahun dalam bisnis ini, saya harus sesegera mungkin untuk menunjukkan apa yang orang tua pada umumnya inginkan terhadap anaknya tanpa mereka punya khawatir lagi tentang masa depan anaknya tersebut. Contohnya sandang, pangan, papan itu sudah terpenuhi dengan baik seperti itu. Jadi mereka nggak kepikiran sebagai orang tua, wah anak saya kok masih ngontrak, wah anak saya kok hidupnya mengenaskan karena secara finansial dia di bawah rata-rata dan lain sebagainya. Itu yang menjadi dendam pribadi yang saya rubah menjadi positif. Yang akhirnya puji Tuhan, alhamdulillah 1-3 tahun saya bisa memenuhi sandang, pangan, papan saya melalui bisnis Enagic, dan saya sudah tidak pernah takut lagi menghadapi masalah finansial yang setiap hari saya temui. Contohnya adalah bayaran bill tiap akhir bulan atau tagihan tiap bulan, ya. Nah, kemudian setelah kita menentukan adalah impian ini tidak akan bisa terjadi tanpa adanya komitmen. Komitmen sesuatu yang kita sudah tetapkan sebagai sikap bahwa oke, saya akan lakukan ini terus menerus gitu. Nah, komitmen contoh dalam kehidupan sehari-hari, komitmen kita dulu sekolah gitu kan. Kita berangkat pagi, kemudian kita belajar di sekolah, pulang siang, dan itu kita lakukan di dalam membuat hidup kita lebih baik dari sisi pendidikan. Komitmen lewat sekolah. Kemudian komitmen bekerja, ya. Komitmen bekerja kita juga lakukan setiap harinya. Komitmen usaha kita lakukan setiap harinya. Tanpa komitmen, yang nomor 1 ini tidak ada artinya. Nomor 1 ini bisa bekerja kalau ada komitmen, ya. Sekarang kita coba belajar dari komitmen seorang profesi yang kita sudah tahu dan kita pernah menjadi bagian itu. Contoh, komitmen untuk menjadi seorang profesional di bidang yang kita tekuni. Misalnya kamu sebagai seorang fotografer, sebagai orang arsitek, sebagai seorang dokter, sebagai seorang pengacara dan lain sebagainya. Mereka-mereka dulu adalah seorang pemula sebelum mereka mencapai profesional mereka. Bagaimana mereka bisa mencapai akhirnya menjadi seorang master? Karena mereka memberikan komitmennya mereka untuk belajar, ya. Tanpa komitmen, sesuatu hasil yang nyata itu tidak akan mungkin bisa terwujud, ya. Jadi komitmen kalau saya pribadi, yang saya selalu berikan adalah saya memberikan lebih baik 1-2 jam saya benar-benar sangat serius daripada saya memberikan komitmen 1 kali 24 jam saya tapi saya tidak serius. Tapi dia tidak mau komitmen. Ini yang nggak masuk akal gitu loh. Banyak orang-orang di luar itu pengen mendapatkan hasil tapi dia tidak mau berkomitmen. Kayak gitu.
Padahal kita sudah sama-sama tahu bahwa komitmen itu butuh waktu yang panjang. Buat saya, komitmen saya terhadap bisnis Enagic adalah seberapa lama Tuhan berikan nafas saya selama saya hidup di dunia. Karena bisnis ini memberikan perubahan hidup lebih baik buat saya, buat lingkungan saya, dan orang-orang di sekeliling saya, dan dimanapun saya berada. Nah, itu akhirnya komitmen yang terjadi yang saya berikan. Ya. Kemudian yang ketiga, setelah kita memberikan komitmen, ya, seperti yang tadi saya bilang, komitmen ini harus disikapi secara serius. Ya, komitmen yang serius itu adalah kita sudah mulai melakukan pekerjaannya di bisnis ini, yaitu membuat daftar nama. Di semua bisnis apapun, ya, bukan cuma bisnis Enagic, selalu berkaitan dengan daftar nama. Setuju nggak? Ya. Restoran, hotel, rumah sakit, mau yang kaitannya sama teknik, pasti produk atau jasa yang mereka akan jual, sebelum sampai terjual, mereka pasti marketingnya akan membuat daftar nama. Nah, daftar nama ini menjadi sangat penting di bisnis ini, di bisnis Enagic, yang banyak orang anggap remeh. Nah, kadang mereka membuat daftar nama cuma dari handphone. Mereka membuat daftar nama cuma seingatnya. Ya, daftar nama ini harus ditulis, tidak peduli siapapun, tulis dulu aja sekitar sampai 100 orang. Kenapa sampai 100 orang? Karena kalau kita ngadepin penolakan 5 kali, kita masih ada sekitar 95 orang lebih. Ya, makanya kita buat daftar nama ini 100 sampai 150. Kemudian membuat daftar nama ini setiap bulannya harus meningkat 10 sampai 15%, meningkat tiap bulan. Jadi bagi siapapun yang tidak mau bergaul, yang tidak mau bersosialisasi, yang diem aja, yang pemalu, yang tidak mau ramah tamah, sepertinya tidak cocok dengan bisnis Enagic. Seperti itu. Jadi orang-orang yang cocok untuk bisnis Enagic adalah orang-orang yang mau perubahan hidup, tapi harus dimulai perubahan terhadap dirinya. Nah, ini yang akhirnya menarik buat saya, karena saya melihat ada beberapa teman-teman yang awalnya mereka pemalu, tapi karena impiannya dia lebih besar, akhirnya dia mau merubah dirinya dia untuk menjadi orang yang mau memberikan komitmennya dengan dia mau beradaptasi terhadap bisnis ini. Salah satunya adalah membuat daftar nama dan meningkatkan daftar nama tersebut setiap bulannya 10-15%. Nah, bagaimana cara meningkatkan daftar nama 10-15%? Ya, kita harus banyak bergaul, ketemu orang baru, kita kenalan, siapkan kartu nama untuk tukeran cerita bisnis dan lain sebagainya, seperti itu loh. Nah, ini yang membuat bisnis kita akan terus berkembang. Tapi kalau kita tidak mau menambah persentasi daftar nama kita, ya sulit rasanya kita untuk bisa berkembang di bisnis ini gitu. Nah, jadi kuncinya adalah kita harus mau bersosialisasi. Ya, kita harus friendly. Kita harus ramah kepada siapapun untuk membesarkan daftar nama kita, ya. Kemudian setelah membuat daftar nama, ya, ini dibagi daftar namanya menjadi prospek, hot prospect. Yang kedua, warm prospect. Kemudian cold prospect. Nah, namelist kita dibagi nih. Oke. Nah, jadi bagaimana cara menghadapi daftar nama yang sudah ditulis 100 sampai 150? Baru kita kasih kode.
bedain hot prospect, warm prospect, sama cold prospect. Apa yang dimaksud hot prospect? Yang dimaksud hot prospect itu adalah sahabat baik kita, teman baik kita, orang yang sudah kenal lama sama kita dan itu setiap hari ketemu. Siapa hot prospect kita? Kakak kita, adik kita yang ketemu setiap hari misalnya, teman kantor kita, sahabat kita. Nah, bagaimana cara menghadapi hot prospect? Kesalahan terbesar yang dilakukan oleh energy distributor pada saat ketemu hot prospect adalah mereka memperlakukan hot prospect mereka seperti seorang profesional. Ya. Jadi kalau orang kita lagi ngadepin hot prospect, teman kita sendiri langsung telepon, ya, langsung nanya, bro, sis, lagi sibuk gak? Oh enggak, kenapa sih? Men, kita harus ketemu men. Kalau nggak ketemu, gue akan menjadi orang yang ngerasa berdosa seumur hidup gue. Wah, apaan tuh? Yaudah, nanti gue akan ceritain sama lo. That's it. Itu cara mengundangnya. Ya. Jadi lo harus bercerita singkat, jelas, padat, paling lama 2 menit, paling cepat 1 menit. Begitu sudah nelpon 1-2 menit, teleponnya harus ditutup. Ya. Tidak boleh prospek komunikasi via WhatsApp. Ya. Itu yang harus dilakukan kepada hot prospect. Ya. Jadi hot prospect itu pada saat kita undang ke rumah, ya, harus dibuat yang namanya rasa penasaran, ya, tapi tidak berbohong. Bisa dipahamin ya? Oke. Yang kedua, bicara warm prospect. Warm prospect ini orang yang kita sama-sama kenal, suka ketemu tapi frekuensinya nggak sering. Ya, misalnya nih, tukang cukur kita, kalau kita punya langganan kan kita pasti ingat, dia ingat sama kita bisa ingat sama dia. Kemudian orang di bengkel, ya, yang suka ketemu terus. Orang yang punya kualitas pertemanan yang tidak dekat tapi juga tidak jauh juga. Jadi di tengah-tengah, makanya dinamakan warm prospect. Nah, bagaimana cara mengundang warm prospect? Ya, misalnya nih kita punya langganan tempat makan gitu loh. Yang kita tanyakan sama dia, Pak, Bu, atau Bro, Sis, pernah nggak kepikiran untuk gedein usahanya? Kayak gitu. Wah, pernah lah. Biasanya orang kalau ditanya seperti ini, masalah yang paling besar yang sering timbul adalah kendalanya adalah modal. Ya. Nah, kasih kata kuncinya untuk warm prospect, untuk mengundang. Ini ada kata kuncinya. Ya. Saya nggak janji apa-apa. Bapak atau Ibu lihat dulu aja. Ya, proyek untuk membantu Bapak atau Ibu membesarkan usaha Bapak atau Ibu. Kalau suka Bapak Ibu ambil, kalau nggak suka jangan diambil. Saya nggak janji apa-apa. Siapa tahu ini bagus untuk membuat usaha Ibu menjadi lebih baik. Ya. Jangan dengan warm prospect, Bu, Pak, saya ada bisnis. Oh ya, bisnis apa? Air kangen. Bubar. Ya. Jadi kita menyesuaikan pada saat prospek dengan siapa dan bidang apa yang dia lagi tekuni. Kalau dihajar langsung produk, kita bicara langsung produk, secara psikologis orang itu akan menerimanya, oh lu lagi jualan barang sama gua, udah selesai. Jadi kita nggak punya yang namanya postur, yang akhirnya orang melihat kita belum bicara sampai 5 menit tanpa kita sadar jidat kita ditempel salesman, jedik, sama si prospek. Oke. Yang berikutnya call prospect. Ya. Call prospect yang tadi saya jelaskan, yang saya akan jelaskan adalah orang yang benar-benar baru ketemu pertama kali. Ketemu di rumah sakit, ketemu di airport, ketemu di supermarket atau dimanapun yang kita baru pertama kali. Nah, call prospect ini kita baru harus punya attitude seperti multi-billion dollar businessman. Misalnya dalam obrolan,
kita sudah tahu dia bisnisnya misalnya kontraktor. Kemudian dia nanya sama kita, kalau Pak Diki usahanya apa ya? Kalau saya boleh tahu. Oh, saya ini punya bisnis bekerja sama dengan perusahaan Jepang, Pak. Kantor saya ada di 29 negara. Saya punya kantor di Jerman, saya punya kantor di India, saya punya kantor di Amerika. Untuk di Indonesia kantornya di Jakarta dan Surabaya. Itu cara ngejawabnya. Jadi kita sebutkan fasilitas kantor yang dimiliki oleh Enagic. Memang itu fasilitas kantor usaha kita kan gitu. Jadi nggak perlu takut, kita tidak, konteksnya tidak berbohong pada saat menyampaikan itu. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan call prospect pada saat dia tahu kita punya usaha di 29 negara? Pasti mereka akan, wih gila ini keren banget nih. Nah, begitu mereka sudah mulai ingin mencari tahu lebih dalam, langsung kita buat second meeting, buat janji dengan kata kunci yang sama. Ya mana tahu Pak, kita bisa bekerja sama. Saya sih nggak janjiin apa-apa. Ini kartu nama saya Pak. Nanti cari tempat yang convenience. Jangan cari tempat untuk ketemuan yang berisik, yang ada lagu bandnya. Nah, kebanyakan yang saya selalu suka perhatikan, janjian ketemuan tapi tidak kondusif tempatnya, berisik. Janjian ketemuan bicara proyek miliaran tapi di 7-Eleven, itu udah nggak masuk akal seperti itu. Cari tempat yang cozy, yang santai. Food court juga nggak apa-apa, yang penting nggak berisik seperti itu. Kayak di Urban Kitchen, nah Urban Kitchen bagus tuh untuk kita janjian ketemu sama orang seperti itu. Ya. Kemudian yang keempat adalah mengundang. Yang tadi saya jelasin semua, mengundang prospek. Tadi udah saya jelasin ya. Kuncinya membuat atau membangun rasa penasaran. Jadi kalau mengundang prospek itu memang membangun rasa penasaran. Loh, kenapa nggak diceritain sekarang, dikasih tahu? Nah ini dia. Orang di luar sana kita tidak tahu dia mendengar Kangen Water sejauh apa. Seperti itu. Banyak paradigma yang terbentuk, banyak persepsi yang terbentuk yang akhirnya tidak sesuai. Jadi begitu kesebut nama Kangen Waternya, orang itu langsung, oh yang air kesehatan itu ya, wah langsung dia membangun image itu sendiri. Makanya oleh karena itu pada saat mengundang prospek tidak disarankan untuk menyebutkan nama produk. Ya. Nah ini cara mengundang. Kemudian yang kelima adalah show the plan. Show the plan atau presentasi. Oke. Di dalam yang kelima, tahapan yang kelima, di dalam presentasi ya, yang harus dipahami, tidak ada cara yang benar dan salah. Ya, dalam presentasi itu tidak ada cara yang benar dan salah kecuali cara yang bekerja untuk Anda. Karena kenapa? Karena di lapangan itu prospek kita tidak bisa prediksi. Di lapangan itu kita tidak bisa tahu yang akan terjadi. Kita tidak bisa analisa dan kita tidak bisa membuat situasi kondisi itu seperti yang kita mau. Segala sesuatu bisa terjadi pada saat kita melakukan presentasi di lapangan. Kita bicara konteksnya di sini one on one ya. Nah, yang dimaksud presentasi yang efektif itu presentasi seperti apa sih? Presentasi yang sempurna adalah presentasi yang tidak sempurna. Kita tidak perlu menunggu sempurna untuk bisa presentasi dalam bisnis ini. Lakukan saja. Ya. Karena faktanya di lapangan, saya waktu memulai bisnis ini, saya melakukan banyak sekali kesalahan. Justru kesalahan saya dalam presentasi itu yang akhirnya membuat saya belajar, mengetahui cara yang lebih baik. Jadi kalau kita takut dalam presentasi dalam bisnis ini, dalam bisnis apapun juga sih sebenarnya, kita tidak akan pernah bisa belajar menjadi lebih baik. Jadi bedanya saya sama teman-teman yang lain adalah saya punya kapasitas kesalahan lebih banyak dibanding teman-teman. Saya lebih banyak ditolak dibanding teman-teman.
Nah, itu yang saya sudah tahu itu kuncinya dari awal. Bagaimana membuat presentasi saya jadi lebih efektif. Nah, sekarang yang harus dikuasai dalam presentasi yang perlu diketahui adalah tentang perusahaan. Kemudian tentang pengetahuan produk knowledge. Kemudian tentang 8-point system. Kemudian tentang alasan yang kuat kenapa kerjakan bisnis ini. Kita cerita tentang S26 SKS. Menjelaskan keempat hal ini, ya, untuk membuka paradigma si prospek, untuk supaya prospek bisa melihat apa yang kita lihat. Karena kalau kita bicara peluang energi, prospek kita di depan kita seperti ini. Kita ajak dia untuk melihat warna hijau, tapi dia tidak akan pernah bisa melihat warna hijau. Jadi pilihannya dua, kita yang pindah ke dia atau dia yang pindah ke kita. Bisa dipahamin ya? Kita excited, kita semangat, kita antusias, tapi jangan berlebihan di dalam menjelaskan bisnis ini. Karena kenapa? Karena saya suka melihat ada orang saking semangatnya, wah, semangatnya sampai keluar kulit. Si prospek jadi ketakutan. Ini mau nawarin bisnis apa sektor gitu. Nah, ini yang harus dipahamin bahwa kita dalam menjelaskan bisnisnya kita tetap cooling down, tenang, confidence, kemudian belief, yakin terhadap apa yang kita sampaikan. Nah, untuk mencapai rasa percaya diri dan keyakinan yang tinggi di dalam bisnis ini, 4 hal ini harus benar-benar dikuasai. Jadi bahasa Jawanya, the more knowledge you have, the more confidence and belief you'll get. Without knowledge, without information, you never reach your confidence and belief. Ya. Jadi ini yang harus dikuasai. Kalau saya perusahaan, apa yang diceritakan perusahaannya? Ya, perusahaan 43 tahun punya kantor. Saya jelaskan itu terus saya kembangkan. Product knowledge, di sini saya cerita tentang apa itu kangen water, asalnya. Kemudian karakter air kangen, karakternya air kangen. Kemudian saya cerita manfaatnya air kangen. Kemudian saya cerita soal testimoni dengan menunjukkan hasil lab sebagai data. Ya. Nah, kemudian cerita 8-point system. Cerita 8-point system, kita cerita peluang usaha dengan kurun waktu 1-3 tahun, ya. Nah, terus yang terakhir kita ceritain kenapa sih saya kerjakan bisnis ini. Nah, ini kita ceritain step-stepnya di program S26 SKS. Salah satunya misalnya life expectancy. Kemudian cerita solusi hidup, di dalamnya kerja pandai, kemudian profesi pekerjaan, kemudian yang terakhir penutup
Ini sisa hidup kita. Nah, terus setelah jelaskan ini, yang keenam, follow up. Orang harus di follow up, ya. Kalau nggak di follow up, kadang dia lupa. Nah, follow up itu waktunya itu sebenarnya seperti besi panas, itu 1 kali 24 jam sebenarnya follow up. Kalau saya biasanya follow up itu 1 kali 24 jam. Saya langsung tembak. Gimana cara follow up yang baik? Follow up yang baik itu adalah menanyakan langsung, tidak berasumsi. Pak, Bu, saya mau follow up pertemuan kita yang kemarin. Kalau saya boleh tahu, Bapak atau Ibu tertarik gak dengan apa yang saya jelaskan? Misalnya, saya belum dulu deh, saya belum tertarik. Oh yaudah, nggak apa-apa Pak, Bu. Kalau saya boleh memberitahukan ke Bapak atau Ibu, ini kalau Bapak Ibu mau ya gitu. Nanti Bapak atau Ibu bisa referensikan temennya, siapapun itu, siapa tahu mereka butuh informasi ini untuk kesehatan mereka. Kasihan mereka di luar sana mencari berobat ke sana kemari tidak sembuh-sembuh. Siapa tahu dengan konsumsi air kangen bisa lebih baik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Pak, Bu, siapa tahu ada teman Bapak atau Ibu yang sedang lagi mencari usaha dengan modal minim tapi hasil yang maksimal. Tolong kasih tahu saya ya gitu. Nanti akan ada reward yang menarik untuk Bapak atau Ibu. That's it. Ya. Itu follow up. Saya biasanya follow up itu diundang ke acara Vision Day. Jadi saya undang acara untuk melihat Vision Day. Pak, Bu, alasan saya nelpon, saya sebenarnya ingin mengajak Bapak atau Ibu untuk bisa melihat lebih jauh lagi tentang peluang usaha ini. Siapa tahu peluang usaha ini bisa membuat tambahan penghasilan buat Bapak atau Ibu dengan minimum 100 juta tiap bulan, kan lumayan Bu, gitu loh. Saya nggak janjiin apa-apa, cuma Bapak atau Ibu bisa nggak hadir di acara Vision Day. Nah, acara Vision Day itu acara seperti seminar, tapi kita memaparkan bisnis ini secara detail. Nanti akan ada testimoninya yang orang bisa Bapak Ibu lihat langsung dan bisa tanya langsung tentang manfaat produk maupun peluang usaha di sini. Ya. Nah, ini penting untuk kita bisa ajak ke Vision Day. Kenapa? Karena dia bisa melihat banyak orang. Dia tidak sendirian. Ya, kalau misalnya kita hadapin one on one, dia hanya melihat, oh ini cuma kita sendiri. Tapi kalau kita ajak ke acara Vision Day, ya setelah kita presentasi, dia akan mendapat gambaran lebih besar lagi bahwa bisnis ini nggak sendirian, bahwa bisnis ini kita kerjakan bisa bersama-sama dan lain sebagainya. Makanya penting untuk follow up sebenarnya adalah ajak ke acara Vision Day. Jadi kitanya juga sendiri belajar, si prospek sendiri juga merasa dia tidak sendirian di sini. Ya, bisa dipahamin ya. Kemudian nomor 7 ya, konsultasi. Ini hal yang dianggap sampai sekarang dianggap remeh, karena ngerasa konsultasi itu nggak penting, ngerasa udah bisa. Jadi Diki kan sekarang 5A, ya saya di sini cuma mau ngingetin aja, ya kelebihan bisnis ini menjadi kekurangan bisnis ini. Karena di bisnis ini orang dapat uang itu gampang, dapat uang itu di bisnis energi itu gampangnya minta ampun, sehingga membuat ego seseorang itu jadi naik, kepalanya jadi besar, dia ngerasa hebat, dia ngerasa udah bisa. Ya, dia ngerasa bahwa bisnis ini tanpa bimbingan orang lain, apalagi leadernya, ini bisa dijalankan. Ingat, tidak ada juara dunia yang berhasil tanpa seorang pelatih. Ya, pelatih itu adalah leadernya Diki yang aktif, ya, punya leader yang aktif. Ya. Leader aktif di sini adalah orang yang sudah menjalani perjalanan yang Diki lagi jalanin sekarang.
Jadi Diki akan lebih jauh lebih efisien lagi kalau konsultasi, kalau tidak yakin, supaya tidak terjerumus dalam jurang misalnya, tidak masuk dalam lubang. Karena saya tahu persis, Dik, yang sebelah kiri nanti lewat jalan situ, lu belok kanan aja ya, jangan ke kiri, karena di kiri itu banyak masalah, misalnya seperti itu. Nah, itulah pentingnya konsultasi. Nah, konsultasi ini banyak tidak dilakukan sama teman-teman di energi distributor, karena dia ngerasa dirinya udah hebat, karena dia ngerasa uangnya udah banyak. Nah, pada saat dia ngerasa sudah hebat, dia ngerasa udah banyak uangnya, dia udah nggak mau dengerin lagi kata leadernya yang bimbing dia pada saat dari awal sampai akhirnya bisa mencapai hasil yang dia inginkan. Nah, gua di sini ngingetin sama Diki, ya, hati-hati, ya. Penghancur bisnis ini adalah ego. Penghancur bisnis ini adalah kita merasa sudah bisa. Nah, oleh karena itu, situasi kondisi apapun Diki harus konsultasi. Sesuatu yang Diki tidak yakin, jangan diambil keputusan sendiri. Konsultasi apapun itu, ya. Gua siap untuk menampung semua masalahnya Diki. Ingat, konsultasi ke leader, bukan ke tim. Kalau ke tim jadinya curhat. Ya, konsultasi ke leader, bukan ke tim. Kalau ke tim jadinya curhat, nanti jadinya gosip seperti itu. Oke? Yang ke-8, yang akhirnya adalah duplikasi. Oke? Jadi Diki harus bisa menguasai cerita dari pertama yang saya tadi ceritain sampai ke-7. Ingat duplikasi apa? Masih ingat gak? Mau belajar, mau diajar. Yes, mau belajar, mau diajar. Kemudian yang terakhir, mau mengajar. Ini baru bisa jalan ini. Duplikasi ini baru jalan kalau Diki lakukan ini. Mau belajar, mau diajar, mau ngajar. Nanti ada momennya Diki mau nggak mau, suka nggak suka harus berdiri seperti ini, harus cerita dari A sampai Z tentang pengalaman apa yang sudah Diki lakukan. Nah, duplikasi itu mau belajar, mau diajar, dan mau mengajar. Jadi artinya apa yang Diki sudah dengar pada hari ini semuanya, ya, Diki harus transfer lagi ilmunya. Oke? Dari sini ada yang mau ditanya sebelum kita masuk ke topik nomor 5 yang lebih penting. Itu yang alas S2 sampai sekarang. Iya. Iya, nanti ini saya jelasin. Dari ini dulu ada yang mau ditanya nggak? Enggak sih. Nggak ada ya? Ini saya hapus ya? Iya. Atau mau difoto?